Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku mau lanjutin review mouse episode 6. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya buat bantu perkembangan channel aku. Ya udah, kalau gitu kita langsung ke pembahasannya aja. Dimulai saat Gomowon yang dibunuh di gereja. Si predator mengambil kalungnya dan terlihat Jaehoon kecil yang berdiri menghadap Tuhan dengan tubuh penuh darah. Jaehoon kecil berkata, "Bagaimana penampilanku? Aku meminta agar tidak menjadi monster. Aku berdoa, tapi engkau tidak mendengar. Apa kamu itu Tuhan? Mulai sekarang, tugas itu menjadi milikku. Aku akan menghakimi semua orang bodoh yang mempercayai omong kosongmu." Dan terlihat Gomowon yang tewas digantung. Oh Bong-yi yang sampai di katedral itu malah bertemu dengan si predator. Oh Bong-yi terkejut melihat jasad Gomowon. Oh Bong-yi terus berusaha untuk melawan, tapi si predator sangat kuat. Si predator terlihat sangat menikmati menyiksa Oh Bong-yi. Saat si predator ingin menusuk Oh Bong-yi, polisi tiba di katedral dan mengamankan area sekitar. Oh Bong-yi yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Gomuchi tiba di katedral sambil berjalan ke jasad Gomowon. Dia teringat pesan senior polisinya untuk tidak berurusan dengan si predator, karena dia bukan manusia tapi seorang monster. Senior itu mengingatkan kalau Gomuchi terus seperti ini, dia akan kehilangan orang yang disayanginya. Di lokasi kejadian terlihat Sung Yohan di sana. Duh, Sung Yohan kenapa pula ke situ pakai baju yang bikin orang lain curigaan? Di tempat lain, di stasiun TV ditampilkan video durasi 3 menit yang memperlihatkan Hangkook melihat anak kecil bersama kedua orang tuanya. Ternyata yang merekamnya si predator. Si predator ingin melihat rasa iri dari Hangkook, dan ternyata anak itu adalah saudara tirinya. Si predator menawarkan agar saudara tirinya menggantikan dia di sini, tapi malah ditolak Hangkook. Di berita itu memberi informasi kalau anak itu telah dipulangkan dengan selamat, tapi mereka menyaksikan kalau Hangkook masih hidup. Choi Hongju datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Oh Bong-yi dan Gomuchi. Di saat yang sama, terlihat rekan Gomuchi, Detektif Shin, dan Sung Yohan melihat jasad di ruangan itu. Jasad siapa ya? Atau itu jasad Kim Jung Sung? Peristiwa pembunuhan Gomowon telah menjadi perhatian kepresidenan. Detektif Shin tiba di lokasi yang ditemukan mayat. Mayat itu disinyalir mayat Profesor Danili. Sejak kejadian itu, Gomuchi mengurung diri di rumahnya. Akhirnya, Oh Bong-yi sadarkan diri. Terlihat Sung Yohan yang tengah memeriksa kornea matanya. Oh Bong-yi melihatnya dan bertanya, "Apa kita pernah bertemu?" Sung Yohan tidak menjawabnya. Aku jadi mikir, kapan ya mereka bertemu? Polisi datang ke kamar Oh Bong-yi dan menanyainya. "Di sini aku melihat gelagat dongku kok mencurigakan." Oh Bong-yi mengatakan kalau si predator bukan kidal, berbeda dengan pernyataan Jung Barem dulu. Sung Ji-eun datang ke rumah sakit untuk bertemu Sung Yohan, tapi dia malah melihat Sung Yohan berdiri dan memperhatikan Oh Bong-yi dari pintu. Ibunya merasa aneh dan mendekati kamar itu. Ibunya melihat Oh Bong-yi seperti mengingat sesuatu, tapi apa ya bikin aku penasaran. Oh Bong-yi memberitahu Jung Barem kalau dia sempat melukai lengan kiri si predator. Di luar rumah sakit, Sung Ji-eun mengingat dia mencekik Jaehoon kecil dan berkata seharusnya dia membunuhnya waktu itu. Jadi mikir, sebenarnya Sung Ji-eun ini emang ibunya Jaehoon kecil atau dia cuma sekedar lewat saat itu. Terlihat Sung Yohan yang memperhatikannya dari atas rumah sakit. Gomuchi yang melihat tayangan si predator yang mengatakan kalau dalam 3 hari tidak muncul, maka dia akan membuat Hangkook tewas tanpa paru-parunya. Akhirnya dia menguatkan diri untuk bangkit. Gomuchi menggali kembali kasus kematian nenek Oh Bong-yi. Dia penasaran dari mana si nenek dapat foto itu. Saat dia cek CCTV, menyadari kalau ransel si nenek tidak tercantum di catatan kepolisian. Dia melihat isi ransel nenek dan teringat dengan agen penyalur tenaga kerja. Gomuchi mendatangi tempat itu dan menanyai karyawannya kenapa tidak memberitahunya kalau si nenek datang ke situ. Gomuchi menelpon dan meminta diperiksakan nomor telepon yang diberikan. Sung Ji-eun yang melihat Gomuchi datang ke rumahnya segera menyembunyikan foto dia dan Sung Yohan.
Gomuchi yang melihat Sung Ji-eun seperti mengenalnya. Dia juga menanyakan soal Sung Ji-eun yang menelpon ke agen penyalur untuk mencari pembantu. Sung Ji-eun berkata kalau hari itu orang yang datang adalah pembantu yang sama yang biasa datang. Gomuchi melihat notifikasi transaksi rekening di HP Sung Ji-eun dan menyadari kalau dia itu istri headhunter. Gomuchi mencari tahu dari kartu keluarganya dan mendapati kalau Sung Yohan itu anaknya. Gomuchi baru mendapat berita kematian Kim Jung Sung dari detektif Shin. Detektif Shin mengatakan kalau sudah sepekan Sung Yohan tidak menghubunginya karena Sung Yohan pikir dia liburan. Gomuchi pun membayangkan kejadian pembunuhannya dan membayangkan si predator itu Sung Yohan karena dia anak Han Seo Jun. Choi Hong Ju yang datang ke penjara bertemu Jung Barem dan Dongku. Saat itu juga Choi Hong Ju menyadari kalau saat kejadian Nachikuk itu ada seseorang yang datang ke penjara, tapi karena dia mengenal petugas jadi namanya tidak dicatat. Di sisi lain, Gomuchi menyuruh seseorang untuk membobol kunci rumah Sung Yohan. Dia pun langsung menggeledah rumah Sung Yohan hingga dia mendapati sebuah ruang bawah tanah. Dia ingin merusak kunci itu, tapi keburu Sung Yohan datang. Gomuchi bersembunyi tapi malah mendapati sepatu yang telapak kakinya berlumuran darah dan sebuah resleting. Gomuchi berpura-pura menemukan barang bukti itu di tempat sampah dan meminta detektif Shin melapor ke kantor dan meminta surat penggeledahan rumah Sung Yohan. Choi Hong Ju, Jung Barem, Dongku, dan polisi di lapas bertanya ke dokter itu, siapa orang yang datang saat kejadian Nachikuk? Dokter itu berkata, Sung Yohan. Choi Hong Ju terkejut mendengarnya dan dia mengingat kejadian saat Sung Yohan yang datang tiba-tiba dan saat dia menemukan plester bekas di lantai rumah Sung Yohan. Gomuchi melihat Choi Hong Ju datang ke rumah Sung Yohan dan menyadari kalau Choi Hong Ju itu tahu kalau Sung Yohan itu anak Han Seo Jun. Choi Hong Ju masuk ke rumah Sung Yohan dan mulai mencari plester bekas itu, tapi malah mendapati alat penyadap di tong sampahnya. Sung Yohan berdiri di dekat Choi Hong Ju dan terus memperhatikannya. Choi Hong Ju terkejut saat Sung Yohan datang. Dia langsung menyembunyikan plester bekas itu di lengan bajunya. Choi Hong Ju mendapat telepon dari Gomuchi yang mengatakan kalau dia dapat surat penggeledahan rumah si predator dan memintanya datang dalam waktu 30 menit. Sung Yohan yang mendengarnya bergegas membawa koper ke dalam mobil dan keluar rumah. Tiba-tiba dia ditabrak seorang wanita. Wanita itu bersikeras agar polisi yang menyelesaikan masalah tabrakan ini. Ternyata wanita itu disuruh Gomuchi karena Gomuchi tidak mendapatkan bukti kalau darah di sepatu Sung Yohan itu darah para korban. Jadi dia nekat mancing Sung Yohan keluar, tapi malah tidak juga mendapatkan bukti di koper dan di mobil Sung Yohan. Gomuchi masuk paksa ke ruang bawah tanah Sung Yohan dan tetap tidak ada bukti. Terlihat Sung Yohan membakar sesuatu dan juga membakar laporan laboratorium tes DNA manusia. Itu tes DNA siapa? Gomuchi yang melihat bukti yang ditinggalkan si predator kepada kakaknya sangat terpukul. Polisi akhirnya mendapatkan bukti kalau DNA di sepatu Sung Yohan itu milik Danili, sedangkan di plester itu DNA nenek Oh Bong Yi. Sung Yohan menemui ibunya. Sung Yohan bertanya, "Ibu sudah tahu kan kalau anak ibu seorang pembunuh?" Sung Ji-eun yang mendengarnya sangat terkejut. Pertanyaan Sung Yohan ini bikin aku nebak-nebak apa mungkin Jung Barem itu anak Han Seo Jun yang sebenarnya dan Sung Yohan itu anak wanita yang ada di episode 1. Jung Barem yang mendengar kalau DNA nenek Oh Bong Yi ditemukan di rumah Sung Yohan segera ke sana mencari bukti. Dia langsung ke ruang bawah tanah dan menemukan ruangan lain di dalamnya yang terdapat banyak sekali foto korban si predator. Sung Yohan datang ke rumah Oh Bong Yi. Oh Bong Yi ketakutan melihat Sung Yohan datang. Jung Barem datang menyelamatkan Oh Bong Yi.
dan menyuruh Oh Bong Yi memanggil polisi. Oh Bong Yi yang melihat Go Muji datang segera membawanya ke rumahnya, tapi malah melihat di atap Sung Yohan memegang kapak menganiaya Jung Barem. Go Muji yang melihatnya akhirnya mengeluarkan pistol dan menembak Sung Yohan. Sung Yohan dan Jung Barem dibawa ke rumah sakit. Esok pagi, Jung Barem sadarkan diri. Dia mendengar suara berisik dari burung itu. Dia pun membunuhnya dan membuangnya keluar jendela. Jung Barem berkata, akhirnya sudah tenang. Apa arti omongan Jung Barem? Apa maksudnya udah tenang? Karena Sung Yohan yang dijadikan tersangka dan dia bebas, gak akan ada yang bakal mencurigainya. Terima kasih sudah menonton video aku sampai habis. Sampai ketemu di episode 7.